artinya apa? Ini sudah standar FIFA. Dan juga untuk liga sendiri yang insya Allah di bulan Februari sudah ada penggunaan VAR, fasilitas VAR-nya juga sudah bisa ada di sini. Jadi ini benar-benar salah satu lapangan yang terbaik di Indonesia, tentu dengan standar internasional. Kapan secara lapangan ya kalau menjadi tuan rumah, itu secara fisik lapangan, persiapan pemain maupun transportasi dan lain-lainnya, saya kira Surabaya bisa saja. Artinya apa? Artinya kemarin pada saat kita ditunjuk menjadi tuan rumah U20 itu kan sudah banyak pembinaan di sana sini, Gelora Bung Tomo, dan itu sudah menjadikan standar internasional. Makanya kalau kita ditunjuk menjadi tuan rumah sudah sangat siap. Main terus lantai, pengecatan dinding, terus fasilitas meja tribun yang sudah arahan dari FIFA, terus beserta rumput, dan masnya bisa lihat di sini sendiri, di sini juga kita lapisi rumput sintetis gitu. Dan anti slipnya pun kita import dari Prancis. Anti slipnya yang di dalam untuk ruang ganti pemain itu dari Prancis, sedangkan untuk rumput sintetis ini kita import dari Cina. Stadion Gelora Bung Tomo, venue hajat penting Timnas Indonesia versus Palestina. Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya bakal menjadi tuan rumah laga uji coba internasional. Rencananya stadion itu jadi venue Timnas Indonesia saat menjamu Palestina pada Rabu 14 Juni 2023 pekan depan. Ini merupakan kali pertama Stadion GBT menjadi venue pertandingan internasional yang melibatkan Timnas Indonesia senior. Sebelumnya, kandang Persebaya Surabaya itu hanya pernah menggelar laga internasional kelompok usia. Itu terjadi saat Stadion GBT menjadi tuan rumah kualifikasi Piala AFC U20 2023. Ajang ini digelar pada 14-18 September 2022 untuk grup F yang diisi oleh Timnas Indonesia U20, Hong Kong, Vietnam, dan Timur Leste. Laga antara Timnas Indonesia melawan Palestina tentu akan mencatatkan sejarah baru hubungan dua negara. Terlebih, duel ini tercatat dalam Pekan Internasional atau FIFA Matchday. Pemkot Surabaya sedang menyiapkan stadion berkapasitas 46.000 penonton itu untuk ajang internasional tersebut. Stadion GBT mulanya dibangun sebagai mega proyek kawasan olahraga yang direncanakan Surabaya Sport Center. Terletak di Pakal, Surabaya Barat, stadion ini dibangun selama 2 tahun pada 2008 sampai 2010 dan bisa menampung hingga 55.000 penonton. Stadion ini dibangun juga sebagai upaya untuk menggelar laga nasional maupun internasional untuk menggantikan Stadion Gelora 10 November yang terletak di pusat kota Surabaya. Persebaya juga diharapkan bisa menggunakannya, namun Persebaya malah tidak diakui sebagai anggota PSSI setelah Stadion GBT diresmikan pada 6 Agustus 2010. Alhasil, Stadion GBT tak banyak digunakan, hanya beberapa laga persahabatan atau turnamen. Saat Persebaya kembali diakui sebagai anggota PSSI pada 2017, Stadion GBT kembali meriah. Manajemen Persibaya sendiri memutuskan hanya menjual maksimal 50.000 tiket untuk penonton, kurang dari kapasitas yang diprediksikan. Lokasi Stadion GBT juga kerap jadi perbincangan karena berada di antara sejumlah tambak. TPA yang ada di sekitarnya juga acap dianggap mengganggu karena terdapat gunungan sampah. Menariknya, pada 2019 lalu, stadion ini ditunjuk sebagai salah satu venue untuk tuan rumah Piala Dunia U20 2021. Stadion GBT mengalami renovasi sejak 2020 demi menggelar ajang besar tersebut. Sebelumnya, tribun ekonomi tidak menggunakan single seat sehingga supporter bebas melompat sambil bernyanyi. Sebelumnya, Stadion GBT mampu menampung hingga 50.000 penonton. Sekarang jumlah itu berkurang menjadi 46.806 penonton. Dengan rincian 41.806 kursi ekonomi dan 5.000 sisanya tribun VIP. Tampilan single seat tidak lagi didominasi dengan warna hijau yang selama ini identik dengan Persibaya selaku klub penyewa reguler Stadion GBT. Warna kuning, hitam, dan putih menambah variasi.
Gradasi antara warna juga dipadukan. Berbagai perubahan lain juga terdapat pada ruang ganti pemain yang terlihat semakin memadai. Di luar area stadion, Pemkot Surabaya juga membangun lapangan latihan yang bisa digunakan oleh klub. Tapi Piala Dunia U20 2021 lantas ditunda akibat pandemi. Namun FIFA tetap memutuskan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia 2023 dan membuat Stadion GBT bakal tetap digunakan menggelar laga internasional. Lagi-lagi Piala Dunia U20 2023 batal diselenggarakan di Indonesia dan FIFA kemudian menunjuk Argentina sebagai tuan rumah. Stadion GBT pun batal jadi saksi ajang unjuk kemampuan talenta dunia. Duel antara timnas Indonesia melawan Palestina tetaplah bakal membuat Stadion GBT jadi saksi penting. PSSI secara resmi telah mengumumkan harga tiket untuk laga ini. Nantinya hanya akan ada 2 jenis tiket yang dilempar ke publik. Kelas ekonomi dibanderol mulai harga Rp100.000, sementara kelas VIP senilai Rp250.000. Ketua PSSI Erick Thohir bahkan menyebut bila sebagian penjualan harga tiket bakal disumbangkan ke Palestina. Mereka ingin menunjukkan bahwa Indonesia selalu mendukung kemerdekaan Palestina. Dengan fasilitas dan infrastruktur yang menunjang, Stadion GBT telah disiapkan sedemikian rupa untuk mampu menggelar laga internasional.